Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba berbagi apa yang dititipkan oleh Allah berupa waktu, tenaga, pikiran, dan keterampilan. Saya harap Anda berbagi, subscribe, like, dan komen agar kita bisa merasakan indahnya saling berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 9, sekarang kalian melanjutkan belajar tentang pembahasan latihan ujian akhir sekolah yang ketiga, yaitu mulai nomor 11 sampai dengan 15. Oke, kalian perhatikan ya dan sambil mencocokkan pekerjaan yang telah kalian kerjakan. Oke. Nah, sekarang yang nomor 11. Dito menabung di sebuah bank sebesar 2 juta rupiah dan bank memberi bunga 8% per tahun. Setelah beberapa bulan, jumlah uang Dito dalam tabungan menjadi 2.400.000 rupiah. Berapa lama Dito menabung di bank tersebut? Nah, kalau kalian mencoba soal seperti ini, maka langkah pertama kalian cari dulu bunga yang diperoleh Dito selama menabung. Yaitu caranya adalah 2.400.000 dikurangi 2 juta. Jadi yang pertama kamu cari bunganya ya. Ditulis di sini ya. Bunga itu sama dengan 400.000 rupiah ya. Bunga ibu lambangkan dengan huruf B, 400.000 rupiah. Nah, kalian pada pelajaran materi tentang aritmatika sosial, khususnya tentang bunga tabungan, itu kalian masih ingat rumus tentang bunga ya. Rumus tentang bunga itu sama dengan B sama dengan N per 12, karena ini per tahun ya, per 12, banyaknya bulan dalam satu tahun adalah 12. N per 12 dikalikan dengan modal atau tabungan ya, dikalikan dengan modal atau tabungan, kemudian dikalikan dengan persentase bunga, P bunga, dilambangkan dengan P ya. Oke, dari rumus ini kalian bisa memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ya. Jadi B 400.000, jadi ini diganti dengan 400.000 sehingga menjadi begini. Tulis di bawah ya. 400.000 itu sama dengan, nah N ini yang dicari ya, karena yang dicari adalah lamanya menabung. Jadi N ini adalah bulan, lamanya menabung. Jadi tetap ditulis N per 12 dikalikan besar tabungan adalah 2 juta. Ini adalah besar tabungan. Ini ditulis di sini 2 juta ya. 2 juta. Nah, dikalikan persentasenya adalah 8%. Ini ditulis 8, maaf ya. 8 dikalikan 8%. Nah, ini. Sehingga nanti kita akan mencari nilai N-nya aja ya. Sekarang lanjut kita coba kita tisik-tisik para siswa ya. Kita sederhanakan lagi. Nah, 12 ini bisa ditisik dengan 8 ya. Sama-sama dibagi 4. Ini sama dengan 3, 12 dibagi 4, 3, 8 dibagi 4 adalah 2. Oke, sekarang 00 ini, 100 ini bisa ditisik dengan belakangnya ini ya. Nah, 0-nya 2 ditisik. Nah, sekarang lanjut sehingga terakhir ketemu berapa? Ini 2 kali 2, 4 ya. Ini 2 kali 2, 4. Ini dengan ini ya. Berarti nanti 4 ya, menjadi 4. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4 ya, sisa 4 ya. 1, 2, 3, 4 per 3 dikalikan N. Nah, ini. Berarti cara mencari N-nya nanti, untuk mencari N itu sama dengan ini 400.000 ya. Ini 400.000 dikalikan dengan ini 3 per 40.000. Loh, kok bisa ini dibalik Ibu?
Ya, karena ini asalnya untuk mencari N, ini ya, untuk mencari N caranya 400.000 dibagi dengan ini 40.000 per 3. Nah, ingat pada pembagian pecahan maka dirubah menjadi perkalian, tapi nanti dibalik ya, menjadi 400.000 kali 3 per 40.000. Nah, kalau sudah seperti ini, paham ya? Kalau sudah seperti ini bisa ditisik ini. 400.000 dibagi 40.000 ini bisa ditisik ya. Ini sama dengan 10 ya. Jadi 400.000 dibagi 40.000 sama dengan 10. Sehingga terakhir 10 dikalikan 3 sama dengan 30. Sehingga jawabannya adalah 30 bulan ya. 30 bulan. Jadi yang D jawabannya nanti 30 bulan. Ini yang nomor 11 ya. Oke, bisa paham ya insya Allah. Kemudian lanjut nomor 12. Pak Marto dan Pak Dirman memiliki usaha ternak ayam di rumahnya. Persediaan pakan ternak Pak Marto hari ini adalah berapa? 1,2 kuintal ya. Jadi ini Pak Marto, ini persediaannya 1,2 kuintal. Dan Pak Dirman ini punya 18 kilogram. Yang ditanyakan apa? Oh, yang ditanyakan adalah perbandingan persediaan pakan ternak Pak Marto dan Pak Dirman hari ini adalah, nah ini perbandingan ya. Jadi ditulis Pak Marto, katakanlah ditulis M ya. M dibanding Pak Dirman ya, D. Nah, itu sama dengan, nah persediaan Pak Marto adalah 1,2 kuintal. 1,2 kuintal KW ya. KW dibanding Pak Dirman ini hanya 18 kilogram. Nah ingat pada perbandingan ya, pada perbandingan itu usahakan satuannya itu sama para siswa. Ini kuintal dengan kilo, maka yang kuintal ini dijadikan kilo ya, sehingga menjadi ingat 1 kuintal itu 100 kilogram. Berarti kalau 1,2 kuintal menjadi 120 kilogram ya, kilogram. Nah, perbandingan Ibu tulis dengan per ini boleh seperti ini ya, 18 kilogram ya. Nah, kalau sudah sama, ini sudah nggak ada masalah, berarti kita hanya mengambil 120 per 18. Nah ini baru ini disederhanakan ya. 120 dibanding 112 dibanding 18 ya, maaf ya. Ini maka ini sama-sama bisa dibagi dengan 6 ya para siswa ya. 12 dibagi 6 adalah 2. Kemudian 18 bagi 6 adalah 3. Sehingga menjadi 20 per 3. Maka perbandingannya adalah yang 20 banding 3. Berarti yang B ya. Jawabannya yang benar adalah yang B. Betul? Itu yang nomor 12. Sekarang lanjut yang nomor 13. Perbandingan jumlah uang Ardi, Bagas, dan Citra. Nah ini Ardi banding Bagas, kemudian banding Citra, itu adalah 6 banding 5 dibanding 7 ya. Jika selisih uang Bagas dan Citra 240.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah, nah para siswa perhatikan ya, kalau ada perbandingan seperti ini, soal perbandingan seperti ini, maka lebih mudahnya kamu tambahi ini perbandingannya dengan X ya. Jadi ini tambah X biar lebih mudah ya. Nah ini jadi menjadi 6X banding 5X banding 7X. Artinya uang Ardi, uang A ya, uang Ardi itu sama dengan 6X. Nah gitu caranya ya. Uang Bagas sama dengan 5X. Dan uangnya Citra sama dengan 7X. Artinya itu. Nah sekarang tulis kalimat matematikanya dari ini. Selisih Bagas dan Citra, selisih uang Bagas dan Citra adalah 240.000. Maka nanti kita bisa mencari nilai X-nya ya. Selisih uang Bagas dan Citra berarti B dan C ya. Berarti
7X yang besar dikurangi yang kecil ya. 7X dikurangi 5X karena selisih ya, maka ini dikurangi. Sama dengan 240.000. 240.000 ya. Nah, ini 240.000. 7X dikurangi 5X adalah 2X ya, betul ya. 2X sama dengan 240.000 ya. Nah, sehingga nilai X-nya adalah 240.000 dibagi 2 adalah 120.000. 120.000 rupiah. Dan nilai X-nya sudah ketemu, maka ini disuruh mencari jumlah uang mereka. Nah, jumlah uang mereka berarti ini dijumlah ya. Jadi 6 ditambah 5 berapa? 11 ditambah 7 adalah 18. Maka nanti 18X. Nah, kan menjadi 18X ya penjumlahannya ini. Sehingga tinggal mengalikan 18 dikalikan dengan 120.000 ya. 120.000. Maka sama dengan 18 kali 12 itu 216 ya. 216 kemudian ditambahkan nolnya sisanya 4 kan. 1, 2, 3, 4 sehingga menjadi 2.160.000 rupiah. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi seperti itu caranya ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor berikutnya. Kusni dan Mardi akan melakukan perjalanan dari kota P ke kota Q melalui jalan yang berbeda. Kusni melalui kota K dan Mardi melalui kota M. Nah, coba perhatikan ini ya. Ini perjalanannya Kusni, ditulis di sini ya sama Ibu ya. Kusni itu perjalanannya adalah kan sama-sama dari kota P ke kota Q. Cuma kalau Kusni ini melewati kota K, jadi K-nya di sini ya. Ini untuk Kusni. Kemudian untuk Mardi belambangan M ya. Ini melalui kota M, berarti P M Q. Nah, gini ya. Kemudian pada peta yang memiliki skala 1:300, 1:300 artinya 1 cm mewakili 300.000 cm atau 1 cm mewakili 3 km ya. Tertera bahwa jarak P ke kota K 10 cm. Nah, ini diberi. Ini adalah 10 ya. 10 cm. Kemudian P ke kota M berarti ini P ke M ini 8 ya. Kemudian K ke Q adalah 14 ya. Jadi ini 14 ya, oke. Kemudian M ke Q adalah 19, berarti ini 19 ya. Kita ikuti aja langkahnya. Nah, sekarang untuk Kusni ya, untuk Kusni berarti ini jaraknya adalah 10 ditambah 14 berapa? 24 ya. Untuk Mardi berarti 8 ditambah 19 berarti 27 ya, 27 cm. Nah, selisih jaraknya berarti kalau selisih maka dikurangi ya. 27 dikurangi 24 sama dengan berapa para siswa? 3. Nah, 3 cm. Nah, padahal skalanya 1 cm itu, ini skalanya ini artinya 1 cm mewakili 3 km ya. Karena 1 km itu 100.000 ya, 100.000 cm. Berarti nanti untuk jaraknya selisihnya adalah 3 cm dikalikan dengan 3 ya. Sama dengan 9 km. Nah, ini ya. Jadi hasilnya adalah 9 km. Yaitu jawaban yang C. Oke, lanjutnya yang terakhir adalah soal nomor 15.
Bentuk sederhana dari 8xy dikurangi 2xz dikurangi yz dikurangi 5xy ditambah 6xz dikurangi 7yz adalah. Nah, ini adalah bentuk penjumlahan dan pengurangan aljabar ya. Perhatikan. Penjumlahan dan pengurangan aljabar bisa dilakukan kalau itu suku-suku yang sejenis ya. Yang sejenis itu maksudnya sama, variabelnya sama ya, variabelnya sama. Nah, dari berapa suku ini? 1 2 3 4 5 6 ya. 6 suku ini kamu kelompokkan sesuai dengan suku-suku yang jenis ya. 8xy nanti sejenis dengan 5xy, negatif 5xy. Jadi bisa ditulis di sini ya. 8xy itu kamu kumpulkan dengan negatif 5xy, min 5xy. Lagi sekarang min 2xz, min 2xz itu nanti sejenis, kamu cari yang xz juga. Jadi ini min 2xz itu sejenis dengan min atau plus 6xz ya. Plus 6xz ini sejenis dengan ini ya. Jadi min 2xz plus 6xz ya. Nah, terakhir adalah ini min yz sejenis dengan min 7yz. Jadi di sini min yz itu digandengkan dengan min 7yz ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang mulai dijumlah. 8xy dikurangi 5xy, ini tinggal mengurangi 8 dikurangi 5 adalah 3xy. Nah, ini suku yang pertama. Kemudian ini, min 2xz atau negatif 2xz ditambah 6xz ya. Menjadi berapa? Ya, betul, menjadi 4 plus 4xz ya. Nah, sekarang yang terakhir, negatif yz dikurangi 7yz, min yz min 7yz. Nah, ini kalau ada angkanya diberi angka 1 para siswa biar mudah. Min 1 min 7 berapa? Ya, negatif 8yz. Jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana. Mana pilihannya? 3xy ditambah 4xz dikurangi 8yz, berarti yang C ya. Jawabannya adalah yang C. Nah, demikian para siswa, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kalian. Trik-trik yang Ibu sampaikan bisa kalian catat dan kalian pahami dengan baik dan diingat-ingat ya. Oke, demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.